Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus yang juga bendahara umum Partai Nasdem, ini yang mau maju ini, Bang Ahmad Saroni, kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Erwin Aksa, dan juga pakar politik, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Ya, ini pertama kita harus dudukan dulu nih. Apakah benar kira-kira nanti RK Ridwan Kamil akan maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, dan nanti nih ada Bang Saroni yang mungkin akan menjadi pesaingnya. Pertama kita mau ke Golkar dulu, ke Bang Erwin Aksa. Bang Erwin, sebenarnya dari Golkar ini ada berapa nama sih yang diajukan, dan betulkah saat ini Ridwan Kamil on the way untuk menjadi DKI 1? Pertama, terima kasih ya. Golkar sudah pernah memberikan mandat tugas kepada beberapa calon yang akan ditugaskan menjadi kepala daerah pada saat sebelum pemilu. Sehingga kita ingin beberapa yang ingin menjadi calon kepala daerah bekerja untuk pemenangan pileg pada saat itu. Sehingga kita melihat bahwa Golkar dalam pileg kemarin berhasil memenangkan beberapa provinsi. Karena itu bagian daripada penugasan kepada beberapa mantan gubernur atau calon gubernur masa depan untuk bekerja untuk memenangkan daerah atau dapil-dapil tertentu. Ridwan Kamil salah satu yang diberikan rekomendasi untuk maju di pileg Jakarta ke depan. Baik, itu dari Golkar yang sudah mempersiapkan Ridwan Kamil untuk DKI 1. Tapi bagaimana dengan Bang Ahmad Saroni, seperti yang sudah terang-terangan, getol sekali untuk DKI 1 ini. Dari baliho, dari spanduk, dari postingan mungkin di media sosial, Bang Ahmad Saroni. Terima kasih, selamat sore Bang Erwin Aksa, Prof. Burhan. Tapi ini nggak cengli nih TV One nih. Kenapa tuh Bang? Harusnya Ridwan Kamil, bukan Erwin Aksa. Sudah kami coba undang, Bang. Sudah kami coba undang Abang. Pertama Bang Ridwan. Ada kegiatan lain tadi. Anyway, terkait dengan interaksi antara saya dengan Ridwan Kamil, saya mesti sampaikan Ridwan Kamil nih teman saya. Kenapa saya akhirnya kan orang bertanya unsur bahasa tentang terlalu mudah. Saya mesti jelasin nih. Yang pertama, Ridwan Kamil adalah bukan anak presiden. Saya bilang makanya terlalu mudah, kecuali lawan saya anak presiden langsung. Itu agak berat untuk memenangkan pertarungan. Kecuali anak presiden, Kaisang, bareng sama gue nih. Itu udah pasti kalah semuanya. Siapa aja yang mau lawan gue pasti kalah. Tapi politik itu sangat dinamis. Entah saya, entah Ridwan Kamil, entah juga mungkin Erwin Aksa akan maju. Karena suara pileknya terbanyak nih di Dapil 3. Nah, tapi dari semuanya bahwa kita sikapi, jangan dalam situasi terakhir sekarang ini adalah kita keributan hanya pada pokok pemilu Pilpres. Sedangkan masih banyak urusan lain yang sepertinya Pilgub akan mendekati. Jadi ini masih sangat dinamis. Baik RK, baik saya, belum pada megang mandat, belum pada pegang surat dari para ketua umum masing-masing. Jadi ada kemungkinan maju, ada kemungkinan juga tidak. Tapi kalau omongan saya yang kemarin saya bilang terlalu mudah, itu tadi saya jelasin. Kecuali lawan saya adalah anak presiden. Nah, itu 50-50. Bang, tapi ini harus terjawab banget nih Bang. Tapi kalau kita lihat nih dari postingan Abang nih di Instagram, kayaknya Abang fix nih ya pasti maju untuk ke DKI 1 Bang. Loh, kalau ngomong maaf nih, bukan sombong lagi. Tahu kan ntar takutnya dibilang, wah sombong banget lu katanya. Nah, secara kasat mata, saya masuk periode ketiga adalah petahana dari Dapil Jakarta. Saya tahu ritual Jakarta. Tahu bagaimana hubungan ritual Jakarta ini bagaimana. Oke, mungkin Ridwan Kamil memahami Jawa Barat karena dia pernah jadi wali kota Bandung. Bedanya antara Saroni dan Ridwan Kamil jago di eksekutif, saya belum pernah eksekutif. Tapi saya jago di parlemen. Nah, ini adalah masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi dalam kondisi ini, kita berdua, saya sama Bang RK, itu udah teman-teleponan. Jadi nggak ada serius seolah-olah
ini akan menjadi buruk sangka. Enggak, saya sama Ridwan Kamil sangat baik. Nanti rencana minggu depan saya mau main ke rumahnya malah. Jadi jangan politik dibuat terlalu serius. Kita ini buatlah politik jadi riang gembira. Capek kalau urusannya cuma memaki-maki. Saya posting berapa hari terakhir dimaki-maki udah biasa. Silakanlah, lu mau maki-maki gua nggak peduli gitu. Tapi kita pengen ini situasi politik dibuat sangat dinamis dan riang gembira. Baik. Jangan sampai semua pada kecebur emosi berlebihan ribut gara-gara pilpres. Kita pengen ini riang gembira nih. Saroni sama Ridwan Kamil hadir di Republik ini untuk memberikan semangat bahwa politik kita itu sangat riang gembira. Oke, Bang Ahmad Saroni. Tadi Bang Ahmad Saroni sudah belak-belakan bahwa saya punya modal. Saya tahu persis bagaimana kondisi publik di DKI Jakarta. Kalau Ridwan Kamil yang dianggap hanya mengetahui Jawa Barat, kalau versi Saroni tadi ya Bang Erwin Aksa ya. Tapi kalau untuk Jakarta apakah juga sudah punya modal untuk menguasai Jakarta, untuk mencalonkan diri di Jakarta? Modalnya apa Bang Erwin Aksa dari RK? Saya kira yang paling penting di Jakarta ini tidak ada partai yang mendominasi. Tidak ada satupun partai yang melebihi 20%. Sehingga kita butuh koalisi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur yang akan datang. Jadi pembicaraan internal partai atau koalisi partai perlu dibangun. Karena tidak ada satupun partai di Jakarta ini yang mendominasi. Partai terbesar yang menang di DKI adalah PKS, saya kira kemudian PDIP, semuanya di bawah 20%. Kalau kita ingin melihat bagaimana yang memiliki peluang atau tiket, ke depan harus membangun koalisi bersama-sama. Saya kira koalisi perlu dibangun dalam mengusung calon gubernur yang akan datang atau calon yang akan masuk di pilkada. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, bagaimana sih sebetulnya warga DKI Jakarta melihat perhelatan DKI 1 yang masih kita nantikan beberapa bulan ke depan? Dan kalau melihat pertarungannya akan seperti apa? Apakah RK nanti akan bertarung sengit dengan Bang Sahroni? Ya, kebetulan saya punya survei terbaru ya, akhir Januari, awal Februari. Jadi kita melakukan survei nasional, kita oversample di 18 provinsi termasuk DKI Jakarta, dan gambarannya menarik. Tentu pada saat survei itu kami lakukan, kami exclude ya nama Anies Baswedan karena Anies sedang running sebagai calon presiden. Tetapi kalau misalnya Mas Anies ditetapkan oleh KPU sebagai capres yang kalah, sangat mungkin Mas Anies maju lagi di Pilgub DKI Jakarta karena beliau baru satu periode. Tetapi berdasarkan survei-survei sebelumnya, Mas Anies juga tidak terlalu dominan elektabilitasnya di DKI Jakarta. Nah, berdasarkan survei teranyar yang kami punya, memang Ridwan Kamil menempati peringkat tertinggi kedua setelah Ahok. Nah, Ahmad Sahroni itu ada di peringkat keempat dengan 9,3%. Jadi sebenarnya kita bisa simpulkan pertarungan di DKI Jakarta masih sangat terbuka, apalagi nama-nama yang lain kan mungkin belum bekerja ya, termasuk Bung Erwin. Bung Erwin kan mungkin bekerja di Dapil Jakarta 3, tetapi siapa tahu misalnya mandat dari Partai Demokrat bukan hanya ke RK tapi juga ke Bung Erwin Aksa. Jadi lagi-lagi masih sangat terbuka, apalagi Tisa, kalau kita lihat dari approval rating PJ gubernur sekarang. Jadi Pak Heru ini kenapa elektabilitasnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta kurang begitu terlihat? Karena yang kenal saja cuma 64%. Dan dari 64% yang kenal Pak Heru, itu approval ratingnya di bawah 30%. Jadi memang sangat tidak kompetitif PJ gubernur DKI Jakarta sekarang. Dan itu membuka kemungkinan pertarungan yang jauh lebih kompetitif, terutama buat calon-calon yang ingin bertarung dengan asumsi Mas Anies terlibat sekalipun, itu juga kompetitif karena Mas Anies terutama kuat di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, tetapi kurang begitu kuat di Jakarta Barat dan Utara.
Jadi ini saya kira yang menurut saya sangat membuka kemungkinan. Nah, satu lagi Tisa, saya melihat anak presiden sekalipun kalau bertarung di DKI Jakarta susah Bang Roni ya. Kita punya survei sebelumnya, Gibran sebelum jadi cawapres itu elektabilitas sebagai gubernur DKI Jakarta cuma 2%. Beliau lebih mudah jadi cawapres ketimbang calon gubernur di DKI Jakarta ya. Termasuk Kaisang kan kita masukkan namanya di survei terakhir kami. Elektabilitasnya kecil. Jadi jangan underestimate warga Jakarta, karena warga Jakarta ini 5 kali lipat pendidikannya lebih baik ketimbang nasional, dan pendapatannya juga jauh lebih sejahtera. Dan ini yang membuat mereka lebih kritis terhadap pilihan-pilihan calon gubernur mereka. Prof. Burhan, jadi kalau popularitas bukan menjadi hal yang utama bagi warga Jakarta, antara Ahmad Syaroni dan juga Ridwan Kamil, mana yang mendapatkan unsur akseptabilitas, Prof. Burhan? Ya, per hari ini Ridwan Kamil masih unggul ya dibanding Bang Roni, tetapi keunggulannya juga tidak terlalu jauh, ya, kisaran sekitar 11% jaraknya. Salah satu yang menjelaskan memang Ridwan Kamil lebih dikenal, karena kan beliau gubernur Jawa Barat, mantan gubernur Jawa Barat, yang sekaligus namanya kan masuk sebagai bakal calon wakil presiden meskipun nggak jadi kan gitu. Jadi poin saya adalah beliau punya modal elektoral yang mungkin lebih dikenal oleh warga secara umum ya. Tetapi lagi-lagi meningkatkan popularitas di DKI Jakarta itu nggak sulit. Karena pertama penduduknya lebih well informed, kedua geografinya lebih mudah untuk dijangkau ya melalui misalnya canvassing. Kemudian yang terakhir mereka warga DKI Jakarta itu relatif sangat terbuka untuk menerima informasi dari manapun. Jadi kalau misalnya masih ada berapa bulan sebelum pilkada DKI Jakarta, masih ada waktu buat siapapun, termasuk nama-nama yang masih kecil sekalipun ya, itu untuk mengejar ketertinggalan. Nah tadi untuk Mas Gibran kenapa di DKI Jakarta berat, jangan lupa popularitasnya udah tinggi, tetapi yang memilih masih sedikit saat itu ya. Kan kemudian berubah namanya menjadi calon wakil presiden, tetapi namanya sempat kita survei sebagai calon gubernur, tetapi kurang kompetitif di DKI Jakarta. Jadi poin saya, kalau udah popularitas tinggi tetapi elektabilitas rendah, itu menurut saya lebih susah untuk dinaikkan. Lain kalau misalnya popularitasnya masih rendah gitu ya, Bang Roni itu sekitar 50-an% gitu ya, warga DKI Jakarta yang kenal, tetapi elektabilitas sudah sekitar 9,3%, itu masih ada peluang sebenarnya. Nah, Bang Erwin saya kira lebih rendah lagi popularitasnya, kan beliau baru maju di Dapil DKI Jakarta tahun 2024 ya, tetapi sudah mendapatkan modal dengan perolehan suara terbanyak. Jadi menurut saya ini kesempatan buat siapapun, termasuk nama-nama yang kita tes di sini. Ada Airin, ada Pak Dudung, ada Mardhani Alisera, ada Riza Patria. Semuanya pada dasarnya masih punya peluang yang kurang lebih sama sebelum pertarungan terbuka nanti di bulan November tahun ini. Semua punya peluang yang sama sebelum pertarungan terbuka, dan tadi juga disampaikan Prof. Burhan bahwa dari segi elektabilitas Bang Syaroni ini di posisinya masih keempat ya Bang Syaroni. Posisi Ridwan Kamil lebih tinggi dari Bang Syaroni. Apa kira-kira yang Bang Syaroni tawarkan kepada masyarakat DKI Jakarta supaya yakin dari sekarang memantapkan hati ke Bang Syaroni, meskipun kita belum tahu, politik masih sangat dinamis. Nanti dijawab Bang Syaroni ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.